Jadi pemerintah menyusun atau membuat program JKP ini terhitung tahun 2021. Sejak 2021 disusun itu ya Bu ya. Kemudian BPJS ditunjuk sebagai penyelenggaranya untuk program JKP ini. Oke. Gitu. Nah, berarti terkait dengan PHK tadi, BPJS Ketenagakerjaan hadir lagi nih ya. Jadi negara hadir dengan program jaminan kehilangan pekerjaan. Kita akan kupas nih Bu seputar JKP tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Jamsos Talk. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan yang tentunya akan membahas seputar manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan juga program-program yang selama ini mungkin Sobat Jamsos Talk penasaran gitu ya seputar informasi-informasinya. Dan saat ini, di episode kali ini kita kedatangan Deputi Kebijakan Pelayanan Program Ibu Woro Ariandini. Ibu Woro, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Mas Hafiz. Sehat alhamdulillah. Kita semangat sekali hari ini karena kita udah lama nggak ngobrol ya. Dan di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih seputar manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan juga program-program yang sedang berjalan gitu ya Bu Woro ya. Oke, Bu. Kan kita tahu nih kalau istilah Gen Z atau juga istilah di TikTok indis ekonomi gitu ya Bu ya, banyak sekali rintangan gitu, termasuk untuk teman-teman kita juga Sobat Jam Sosok yang kurang beruntung akhirnya di PHK gitu ya Bu, di lay off gitu untuk melanjutkan kehidupannya, kemudian kan belum bekerja lagi gitu ya Bu. Kita ternyata di BPJS Ketenagakerjaan punya program yang ya bisa dibilang memberikan jaminan untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Programnya adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sebelum kita ke sana nih Bu Woro, apa nih tanggapan Bu Woro tentang keadaan ekonomi saat ini dan terkait dengan PHK di Indonesia? Ya, makasih Mas Hafiz. Tadi Mas Hafiz sebutkan ya bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Betul. Nah, bagian dari ASP, Adaptive Social Protection. Oke, ada Jadi, Adaptive Social Protection. Oke. Terutama ketika terjadi guncangan, salah satunya guncangan ekonomi. Nah, itu jadi dia. kalau tadi Mas Hafiz cerita hari ini mungkin banyak teman-teman yang kurang beruntung mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini BPJS Ketenagakerjaan hadir dengan programnya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi pemerintah menyusun atau membuat program JKP ini terhitung tahun 2021. Sejak 2021 disusun itu ya Bu ya. Kemudian BPJS ditunjuk sebagai penyelenggaranya untuk program JKP ini. Oke. Gitu. Nah, berarti terkait dengan PHK tadi, BPJS Ketenagakerjaan hadir lagi nih ya. Jadi negara hadir dengan program jaminan kehilangan pekerjaan. Kita akan kupas nih Bu seputar JKP tadi. Apa aja nih Bu kira-kira manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta kalau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan khususnya pada program jaminan kehilangan pekerjaan? Ya, manfaatnya banyak. Hafiz, ada 3 manfaat JKP. Yang pertama bantuan uang tunai, kemudian pelatihan kerja, kemudian akses mendapatkan informasi pasar kerja. Oke, ada 3 manfaatnya. Mungkin bisa kita kupas satu-satu ya. Kupas satu-satu. Yang pertama manfaat uang tunai. Oh, ternyata dapat langsung uang tunai nih Bu, gimana Bu? Nah, untuk manfaat uang tunai ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan 2 manfaat lainnya yang akses informasi pasar kerja dan pelatihan itu diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, untuk mendapatkan uang tunai, bagaimana caranya gitu ya? Nah, uang tunai ini diberikan selama maksimum 6 bulan. Jadi manfaat JKP ini diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Saat ini masih pekerja formal ya, Mas Hafiz. Kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja, tapi dia punya keinginan untuk bekerja kembali. Nah, jadi harus ada
ada willingnya, harus ada willingnya untuk dia mau bekerja kembali gitu ya. Dan juga dia mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui Siap Kerja, aplikasi Siap Kerjanya kemenaker.go.id. Nah, manfaatnya berapa banyak gitu ya? Manfaatnya sesuai dengan PP terbaru, PP nomor 6 tahun 2025 itu manfaatnya sebesar 60% dari upah yang dilaporkan, dan maksimum upah yang dilaporkan itu 5 juta. Jadi kalau Mas Hafiz gajinya 5 juta, kemudian mengalami PHK, berarti akan mendapat 60% dari 5 juta sebesar 3 juta ya. Berarti kurang lebih 3 jutaan dapatnya, berarti dari kalau maksimalnya tadi 5 juta ya, berarti 60% dari 5 juta. Nah, jadi kalau mungkin bisa dibilang kan kita tuh di Jemo ya, apalagi yang udah download Jemo pasti tahu nih, bisa ngecek tuh kira-kira upah yang dilaporkannya berapa, besarannya berapa. Jadi kalau ternyata kurang dari yang didapetin dengan maksimal tadi 5 juta, teman-teman harus harus ngomong gitu ya ke pemberi kerjanya supaya manfaat seperti ini tuh bisa didapetin dengan maksimal nantinya. Begitu. Betul sekali, Mas. Kemudian tadi Bu Woro juga bilang soal pelatihan kerja ya. Apa nih Bu yang dapetin kalau tergabung atau juga terdaftar menjadi penerima manfaat JKP? Ya, mungkin tadi sih ke uang tunai dulu ya. Tadi uang tunainya kan di awal bulan mereka mengajukan, kemudian dia bisa sampai 6 kali, 6 bulan, maksimum 6 bulan. Maksimumnya 6 untuk bulan. mengajukan bulan kedua itu juga ada persyaratannya. Tiap bulan persyaratannya ada gitu. Dan minimum harus mengisi lowongan atau mengirimkan lamaran kerja 5. Minimalnya 5 lamaran. Karena kan memang dia harus punya niat nih, harus punya usaha kan. Kita juga harus ngecekin dari situ ya Bu ya. Nah itu juga jangkanya tuh harus 1 bulan gitu. Jadi ada jangka waktunya. Nah ini yang harus teman-teman Sobat Jam Sostok ingat nih, harus sering-sering buka akun Siap Kerjanya. Jadi nggak boleh lewat dari 1 bulan dan nggak boleh lebih cepat karena udah ada ketentuannya tuh setiap bulan. Kemudian untuk pelatihan kerja, nah kapan bisa dapat pelatihan kerja? Pelatihan kerja bisa dapat ketika masuk ke bulan kedua. Jadi harus ada konseling dulu. Supaya apa? Supaya ada konseling ini, supaya pelatihannya itu benar-benar matching, sesuai, tepat, karena nanti si konselornya akan mengarahkan. Misal Mas Hafiz punya keinginan di mana, bakatnya di mana, nanti ada assessmentnya, baru diarahkan. Nah nanti pelatihannya ini sekarang biayanya pun naik Mas Hafiz, bisa sampai 2,4 juta untuk mengikuti pelatihan. Tapi pelatihan itu kita yang cari sendiri sebagai pekerja atau seperti apa Bu? Nah pelatihan itu ada di Siap Kerja, jadi bisa dipilih. Ada di web itu. Nah itu nanti bisa memilih gitu ya. Pelatihannya bisa secara daring, bisa juga luring. Ya mungkin ada orang yang kalau belajar online suka kurang fokus gitu ya, bisa juga dipilih untuk luring belajarnya. Nah pelatihan ini kan gunanya buat apa sih? Buat kalau misal saya mau bikin usaha aja, saya mau jadi entrepreneur mau bikin kedai kopi. Nah, jadi kan khusus barista nih. Nah, itu disediakan. Atau mau jadi desainer, bikin baju. Nah, itu ada tuh pelatihannya juga. Nah, kira-kira nih Bu Woro, kriteria Sobat Jam Sostok yang ingin mendapatkan JKP nih apa aja? Tadi JKP ini kan sebenarnya iurannya juga yang bayar pemberi kerja sama pemerintah. Jadi pekerja tuh nggak dipotong untuk iuran JKP. Jadi dia rekomposisi dari iuran JKK, terus ada pemerintah mengiur. Nah syaratnya apa? Syaratnya peserta JKP ini dia harus terdaftar WNI pastinya, untuk WNI. Kemudian usianya paling banyak 54 tahun paling tinggi. Kemudian dia terdaftar di semua program. Jadi kalau Mas Hafiz kerja di perusahaan skala menengah dan besar, dia harus ikut 4 program, JHT, JKK, JKM, sama JP, dan harus juga terdaftar di JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Karena kan pemerintah yang mengiur nih, jadi pemerintah juga pengen yang dibantu oleh pemerintah itu terdaftar di semua jaminan sosial. Baik itu taat patuh gitu Mas. Baik BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Jadi itu. Nah, kalau
Sobat Jam Sosok udah kerja di perusahaan, makanya kita harus sering-sering ngecek atau juga cari tahu gitu ya Bu ya. Kita tuh sebenarnya didaftarin di beberapa program, jangan misalnya Sobat Jam Sosok udah bekerja bertahun-tahun, ternyata masih didaftarkan di 3 program aja gitu, atau yang paling parah malah 2 program aja. Jangan sampai, coba dicek berkala. Nah, kira-kira kalau sudah terjadi nih ya, kita nggak tahu ya nasib kita seperti apa, tapi akhirnya Sobat Jam Sosok dapat layoff gitu ya Bu ya, di PHK. Nah, kira-kira untuk klaimnya syaratnya apa-apa aja nih Bu Woro? Ya, yang jelas kalau ada kejadian PHK, si pengusahanya HRD harus melaporkan ke dinas. Kemudian teman-teman yang di PHK pasti dapat surat PHK ya, dokumen surat PHK. Nah, setelah dapat dokumen surat PHK, teman-teman buka akun di Siap Kerja, kemudian mengupload nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dokumen PHK-nya pastinya yang harus diupload. Terus ada foto, kemudian ada nomor rekening, karena nanti kan uangnya ditransfer. Itu aja sebenarnya, mudah sih. Mudah ya. Yang penting memang surat-surat yang diminta atau persyaratan dari web yang tersedia untuk JKP itu dilengkapi semua. Iya. Nah tadi yang penting juga dia harus memang mau cari kerja, dia harus menandatangani itu. Saya akan mencari pekerjaan kembali dan statusnya belum bekerja ya, jadi masih mencari pekerjaan. Oke. Nah, websitenya atau portalnya itu di siapkerja.kemnaker.go.id. Betul sekali. Jadi boleh dicatat ya Sobat Jam Sosok, sekali lagi siapkerja.kemnaker.go.id. Gitu. Jadi bisa semuanya di situ. Untuk klaim untuk melengkapi klaim JKP-nya juga harus buka siapkerja.kemnaker.go.id. Nah, sebelum kita tutup nih obrolan Jam Sosok episode kali ini Bu Woro, ada lagi nggak nih yang pengen disampaikan atau juga dikasih tahu sama Sobat Jam Sosok tentang JKP? Karena pekerja itu kan nggak dipotong iurannya, terus kepesertaannya juga tadi kan langsung otomatis dari BPJS, ada persyaratan. Tadi ya seperti disampaikan Mas Hafiz, harus rajin-rajin buka Jemo. Saya sudah terdaftar atau belum di program JKP. Nah, kalaupun nanti amit-amit mudah-mudahan nggak kena PHK, kalaupun kena PHK segera dilaporkan, karena ada masa kadaluarsanya. Kadaluarsanya 6 bulan. Kalau nggak lapor nanti keburu kadaluarsa. Nah, itu tuh informasi yang bagus sekali tuh Bu. Ternyata ada masa kadaluarsanya 6 bulan. Jadi kita benar-benar harus aware gitu ya Bu ya. Ketika sudah di PHK, jangan lupa untuk dapetin surat PHK-nya dan juga masuk akun Siap Kerjanya. Dibikin akunnya ya di akun Siap Kerja di siapkerja.kemnaker.go.id. Mantap kalau begitu Bu Woro informasinya. Semoga teman-teman yang sekarang in this economy gitu ya, kurang beruntung gara-gara nonton video Jam Sosok atau podcast Jam Sosok kali ini, Sobat Jam Sosok bisa memproses gitu ya Bu ya, karena ada 6 bulan masa kadaluarsanya. Jadi mungkin di bulan pertama nggak tahu nih informasi ini, nonton YouTube-nya BPJS Ketenagakerjaan jadi tahu dari Bu Woro tentang program JKP yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih Bu Woro untuk waktunya, obrolan yang sangat insightful banget untuk teman-teman atau juga Sobat Jam Sosok yang sudah nonton Jam Sosok podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan. Kalau begitu, saya Hafiz Ritonga mohon pamit undur diri, dan juga Bu Woro tentunya mohon pamit undur diri. Maaf kalau kita ada salah-salah kata dan penyampaian ya. Kalau begitu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.